Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ali Basyair dengan NIM 2024 10 10 11 04 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari tugas Data Mining yaitu modul 2. Untuk soal yang pertama itu nomor 1, jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang pertama itu dataset. Dataset adalah sebuah himpunan data yang berasal dari informasi data lampau yang dikelola menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, dan untuk melakukan hal tersebut kita memerlukan teknik dan ilmu data mining. Selanjutnya itu jelaskan pula makna data training. Data training merupakan bagian dari dataset untuk membuat prediksi atau menjalankan suatu fungsi dari sebuah algoritma dengan tujuannya masing-masing. Kemudian yaitu jelaskan tentang data testing. Data testing merupakan bagian dari dataset yang digunakan untuk melihat keakuratan dan performa serta algoritma yang sudah dilatih atau dijalankan pada data training tersebut. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk penyusunan dataset yang pertama itu ada agregasi. Agregasi adalah sebuah penggabungan beberapa atribut data menjadi suatu atribut. Selanjutnya yaitu adalah sampling. Sampling merupakan pengambilan sebagian data yang mewakili dari keseluruhan populasi. Selanjutnya adalah dimensionality reduction, yaitu pengurangan jumlah atribut. Dan selanjutnya adalah feature subset collection. Dimensional, iya betul, feature subset collection, yaitu sebuah cara lain untuk mengurangi dimension dari data. Selanjutnya adalah discretization dan binarization. Yang pertama yaitu adalah transformasi atribut continue menjadi atribut kategorikal. Untuk binarization adalah transformasi atribut continue maupun atribut discrete menjadi atribut biner. Selanjutnya adalah atribut transformation, yang merupakan adalah sebuah fungsi untuk memetakan sebuah rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru, sehingga tiap nilai lama dapat diidentifikasikan dengan salah satu nilai baru. Selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris merupakan multiverse yang merupakan dataset multiverse yang diperkenalkan oleh ahli statistika dan biologi Inggris, yaitu Ronald Fisher pada tahun 1936. Dataset bunga iris ini sangat dikenal di dunia machine learning karena sering digunakan untuk klasifikasi. Dataset iris ini terdiri dari 3 kelas, yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Dalam data iris terdapat 150 baris atribut yang kolomnya terdapat 4 yang dapat mempengaruhi klasifikasi, yaitu sepal length, sepal width, dan petal length, dan petal width dalam sentimeter yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu nomor 4, masukkan dataset iris sebagai data 2 dimensi dinamik, pisahkan di setiap kelas di area yang berbeda-beda, yaitu di kelas setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Di sini saya sudah dapat datasetnya. Kemudian kita masukkan, yang pertama kita import NumPy terlebih dahulu. Kemudian kita import matplotlib.pyplot sebagai PLT, kita pendekkan. Di sini matplotlib kita gunakan untuk melakukan mengklarifikasi datanya. Kemudian yang pertama kita buat kelas di area yang berbeda. Yang pertama kelas setosa. Kita buat variabelnya terlebih dahulu, kelas setosa.
kita masukkan NumPy array, dan kita masukkan data-datanya. Kita masukkan atributnya. Kita jalankan. Di sini dapat kita lihat sebuah array 2 dimensi, array 2 dimensi NumPy dari kelas Setosa. Selanjutnya adalah kelas Virginica, sama langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita buat variabel terlebih dahulu sesuai dengan namanya, Virginica, kita masukkan Virginica, kita panggil NumPy, kita masukkan fungsi array, dan kita masukkan datanya. Kita coba cetak. Ini adalah data array 2 dimensi dari kelas Virginica. Kemudian sama dengan versi color, kita masukkan, kita buat terlebih dahulu variabelnya, kemudian kita panggil NumPy dan fungsi array, kita masukkan datanya, kita cetak. Seperti ini data array 2 dimensi dari versi color. Kemudian ada data unknown, kita jalankan, dapat dilihat seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown, dan berikan warna merah untuk Setosa. Untuk kelas Setosa kita beri warna merah, kemudian kita beri hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama yaitu sepal line dan petal line, sepal width dan petal line. Ini sepal line dan ini seharusnya width, sepal width dan petal width, dan sepal line dan petal line. Untuk yang pertama yaitu sepal line dan petal width, kita masukkan bagian X, sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan sumbu X sebagai sepal line dan Y sebagai petal width. Kita panggil yang pertama dari kelas Setosa, kita indeks dengan di sini dapat kita lihat untuk indeksnya kita mulai dari petal width sampai dengan sepal line. Di sini saya masukkan untuk yang pertama yang X, kita masukkan semuanya. Untuk yang bagian Y, kita dimulai dari di sini adalah bagian indeks ke 0, indeks ke 1, 2, dan 3. Di sini karena kita menggunakan sepal line, kita masukkan terlebih dahulu yaitu yang bagian ketiga. Kemudian dengan petal width yang bagian ke indeks ke 0. Kita masukkan, kita gunakan matplotlib, kita gunakan scatter plot dengan isian yaitu variabel X dan Y, dengan color karena sudah ditentukan untuk warna Setosa yaitu warna merah, kita masukkan red. Di sini kita bisa memasukkan kode warna seperti FFF atau anu, karena kita ingin mempermudah kita masukkan merah seperti itu. Dan di sini kita masukkan label untuk memperjelas pada hasilnya nanti. Kemudian sama pada bagian Virginica, kita buat variabel X dan Y. Kita masukkan dan ambil indeks yang bagian sepal line dan petal width, yaitu bagian ketiga dan indeks ketiga dan indeks ke 0. Kita panggil matplotlib. Kemudian kita menggunakan scatter, kita panggil X dan Y dengan warna biru dan label Virginica. Sama dengan untuk versi color, menggunakan warna hijau dan label versi color. Kemudian sama dengan unknown. Kemudian kita masukkan, kita panggil legend terlebih dahulu untuk memunculkan labelnya. Kemudian untuk judulnya nanti pada bagian atas yaitu sepal line dan petal width. Untuk bagian X kita menggunakan sepal line dan bagian C petal width. Dapat terlihat yaitu seperti ini, bagian X yaitu sepal line dan bagian Y adalah petal width. Di mana yang bagian di sini dapat terlihat yaitu label-labelnya, di mana warna merah adalah Setosa, di mana biru Virginica, hijau versi color, dan kuning unknown. Di sini labelnya muncul karena saya menjalankan Balti Legend ini. Misal kita hapus,
Eh, jika PLT Legend tidak dijalankan, maka label-label ini tidak muncul pada cetakannya. Nah, jika kita jalankan Legend, maka akan muncul label-labelnya. Nah, kemudian untuk yang bagian B yaitu sepal widget dan petaleng. Di sini kita masukkan variabel X dan Y. Kita yang pertama yaitu setosa. Di sini karena kita menggunakan sepal widget dan petaleng, kita masukkan indeksasinya yang terlebih dahulu. Untuk sepal widget karena merupakan indeks kedua yaitu 0, 1, 2, kita masukkan kedua. Dan petaleng merupakan indeks yang pertama, indeks ke satu, kita masukkan ke satu. Kemudian kita panggil matplotlib dan scatter X dan Y, kita masukkan X dan Y dengan warna yaitu merah sesuai dengan aturan tadi. Kemudian kita masukkan labelnya setosa sama dengan Virginica, kita panggil, kita buat variabelnya terlebih dahulu. Kemudian ada Virginica, iris Virginica, dan kita indeksnya untuk memanggil sepal widget dan petaleng. Kemudian kita panggil matplotlib untuk scatter dan kita masukkan lagi dengan warna biru dan label Virginica. Sama dengan yang variabel X dan Y untuk versi color, kita masukkan variabel X dan Y, kita panggil versi color dengan indeksnya yaitu yang kita panggil untuk sepal widget yaitu untuk yang pertama 0 sampai semuanya, kemudian koma dari sepal widget dan petaleng. Sepal widgetnya 2 dan petaleng 1. Kita masukkan ke dalam panggil matplotlib scatter untuk scatter plot. Kemudian kita masukkan sumbu X dan sumbu Y dengan warna yaitu hijau, green, dan labelnya yaitu versi color. Sama untuk unknown. Kemudian kita panggil legend untuk mencetak labelnya. Kita jalankan lagi. Di sini dapat kita lihat yaitu yang warna merah berada di sini yaitu setosa, kemudian warna hijau versi color, dan warna biru Virginica, dan warna kuning yaitu unknown. Selanjutnya yang bagian C yaitu sepal widget dan petal widget. Kita buat variabel X dan Y terlebih dahulu dari masing-masing aris. Kemudian yang pertama yaitu setosa. Kita lihat lagi di sini indeks untuk sepal widget yaitu 0, 1, 2 yaitu yang kedua. Kemudian untuk petal widget karena di sini yaitu yang indeks ke 0. Kemudian kita panggil matplotlib, kita buat scatter plot dengan isian yaitu sumbu X dan sumbu Y, variabel X dan variabel Y. Kemudian dengan color yaitu warnanya, karena setosa yaitu warna merah, kita gunakan merah. Kemudian labelnya itu dan label setosa untuk memberikan penjelasan kalau warna label tersebut adalah setosa. Kemudian sama untuk Virginica, kita buat variabel X dan Y. Kita indeks dari array Virginica, kita ambil bagian sepal widget dan juga petal widget. Kemudian kita panggil matplotlib scatter plot, kemudian masukkan sumbu X dan sumbu Y, kemudian warna dan juga labelnya. Sama dengan untuk versi color dan unknown. Kita jalankan PLT legend, matplotlib legend untuk mencetak labelnya, kemudian title untuk judulnya yang pada bagian atas, kemudian bagian X labelnya untuk penjelasan pada sumbu X dan Y label pada sumbu Y. Kita jalankan. Di sini dapat kita lihat yaitu PLT legend yaitu ini label-labelnya. Ada warna merah untuk penjelasan setosa, biru untuk Virginica, hijau versi color, dan kuning untuk unknown. Kemudian ada title yaitu pada bagian atas ini terdapat sepal length dan petal widget. Kemudian ada X label, kita untuk memberikan label pada bagian X yaitu sepal, maaf ini
Nah, di sini dapat kita lihat yaitu cephalwidid dan petalwidid. Kemudian yang bagian D, yaitu cephaleng dan petaleng, kita masukkan variabel X dan variabel Y. Kita ambil dari setiap iris. Yang pertama kita ambil dari setosa. Di sini dapat kita lihat yaitu cephaleng pada bagian indeks ketiga, yaitu 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Sedangkan pada petaleng pada indeks ke 1, 0, 1. Nah, kita masukkan, kemudian kita panggil matplotlib. Kemudian pada ada X kita masukkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita beri warnanya, yaitu karena warnanya merah. Kemudian kita beri label sesuai dengan nama irisnya. Kita buat sama untuk Virginica dan versicolor dan unknown. Kemudian kita panggil legend, title, X label dan Y label. Dan kita jalankan seperti ini hasilnya, yaitu yang warna merah untuk setosa, Virginica biru, versicolor hijau, dan unknown. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Untuk karakter pengelompokan pada scatterplot pada kelas yang sama cenderung mengelompok, seperti semisal kelas setosa. Di sini dapat kita lihat kelas setosa mengelompok warna merah seperti ini, kelas Virginica dan kelas versicolor. Lalu pengelompokan kelasnya dapat dilihat dari hasil grafik seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Untuk meramal jenis data unknown dilakukan dengan teknik visualisasi scatterplot, yang mana akan bergantung pada beberapa atribut seperti cephaleng, cephalwidid, petaleng, dan petalwidid. Dengan begitu, scatterplot dapat menggambarkan atribut itu ke dalam diagram kartesius dengan warna yang sudah ditentukan. Data unknown bisa diprediksi dengan melihat ke arah warna mana jenis unknown itu bergerombol. Semisal dapat kita lihat dengan grafik ini. Nah, di sini atributnya itu cephaleng dan petalwidid. Dari data unknown, kita lihat ada beberapa yang memisah. Semisal ini pada bagian ini, warna data unknown-nya atau warna kuning ini bergerombol pada jenis data setosa. Sehingga kita bisa diramalkan bahwa jenis data itu berarti setosa, atau mungkin bergerombol dengan warna hijau berarti versicolor, dan seterusnya. Selanjutnya untuk nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Kita gunakan plot dan operasi slicing. Yang pertama yaitu kita buat bagian-bagiannya terlebih dahulu. Kita buat petalwidid, petaleng, cephalwidid, dan cephaleng. Kemudian kita gunakan for untuk membuat angkanya. Kemudian kita gunakan plot untuk membuat paralel koordinat plot. Nah, kemudian kita masukkan pada bagian, kemudian setosa, Virginica, dan versicolor dengan indeks yaitu I, dan kita jalankan semuanya. Kita beri warna dan kita cetak, hasilnya adalah seperti ini. Di sini untuk warna biru yaitu Virginica, untuk hijau adalah versicolor, dan bagian warna merah adalah setosa. Nomor 9 karena sama dengan nomor 6, kita lewati. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.